Kayaknya mulai banyak lagi nih pembahasan versus antara kamera APS-C dan juga kamera full frame. Dan gua harap video ini bisa membantu kalian memberikan jawaban atas pertimbangan tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel SEO Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas perbedaan antara kamera APS-C dengan kamera full frame. Gue akan bahas sesimpel mungkin yang bisa kalian mengerti. Dan menurut gue ini adalah pembahasan yang cukup menarik juga. Walaupun sebenarnya ini pembahasan udah dari zaman dulu ya. Tapi kemarin gue nonton videonya Josh sama Daniel di channelnya Creative Egg gitu ya, channel mereka juga. Dan tiba-tiba banyak akun-akun lain, channel-channel lain yang membahas juga perbedaan antara kamera APS-C dan juga kamera full frame. Jadi gue merasa kayaknya cukup menarik juga kalau misalkan gue ikut taruh perspektif gue juga di sini. Tapi pertama gue pengen ingetin dulu kalau sebenarnya perbedaan antara kamera APS-C dan full frame itu nggak sesimpel hitam dan putih. Kalian nggak bisa bilang kamera APS-C lebih bagus dari kamera full frame dan begitu juga sebaliknya. Kalian nggak bisa bilang kalau kamera full frame lebih bagus dari kamera APS-C gitu. Dan memang ini jadi perdebatan, terutama biasanya perdebatan dalam batin diri sendiri ketika kalian pengen memilih kamera pertama kalian. Jadi ya gue harap video ini bisa lumayan membantu juga buat jadi referensi kalian juga dalam memilih kamera. Dan kalau misalkan kalian adalah pengguna kamera full frame, gue akan tekenin ini di awal. Kalau kalian pengguna kamera full frame, kalian tidak salah. Dan kalau kalian pengguna kamera APS-C, kalian juga tidak salah gitu ya. Jadi nggak usah dengerin kalau orang-orang yang nge-hate karena kalian pakai APS-C, wah kecil pemula bla bla bla, atau kalian dengar orang juga bilang, wah pakai full frame kalian ditipu sama marketing bla 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 bla. Enggak juga gitu ya. Jadi kalian nggak salah mau kamera manapun yang kalian pilih. Jadi biasanya orang-orang yang ngomong gitu mereka yang masih haus validasi atau mereka yang masih ragu sebenarnya dengan pilihan mereka sendiri gitu. Jadi dua-duanya tetap adalah pilihan yang tepat selama bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen promosi sedikit kalau kita ada preset creature, hasil kita jalan-jalan di episode Creative Adventure ya. Jadi itu ada 24 preset, 6 diantaranya udah supported by AI. Kalian bisa pakai presetnya buat langsung menciptakan warna yang menarik, yang estetik di video kalian. Bahkan yang supported by AI, dia langsung seleksi subjek dan backgroundnya dan mengatur warna berdasarkan seleksi tersebut. Menarik banget buat kalian coba. Dan selama bulan Juli ini gue berlakuin promo code launching. Kalau kalian pakai kode tersebut kalian dapat diskon Rp250.000. Belinya juga gampang, kalian tinggal ke link yang ada di deskripsi. Nanti pembayarannya bisa pakai GoPay, OVO, QRIS dan lain sebagainya, dipersimple banget. Jadi ya pokoknya silahkan kalian cek aja link yang ada di deskripsi kalau kalian udah tertarik. Nah, balik lagi ke pembahasannya sendiri. Jadi di sini gue akan coba untuk kasih pembahasan yang simple karena gue pakai analogi yang lumayan general juga. Karena kalau kita bahas spesifik per kameranya sebenarnya akan lebih rumit lagi pembahasannya. Tapi in general mereka punya poin juga antara full frame dan juga APS-C. Nah, in general kamera full frame itu biasanya kalian harus membayar lebih mahal karena ukuran sensor yang lebih besar dan juga ekosistem yang otomatis lebih besar. Kayak lensa-lensa yang dipakai itu otomatis punya ukuran yang lebih besar dan gear-gear di dalamnya juga lebih banyak. Sehingga kalian harus mengeluarkan uang lebih banyak. Tapi mereka juga punya benefit. Kamera full frame itu punya beberapa benefit. Kayak beberapa diantaranya adalah kelihatan lebih profesional ketika kalian mungkin ngelakuin job di luar, kalian moto wedding, pra-wedding, atau lain sebagainya. Kalian kelihatan lebih profesional dengan lensa-lensa gede karena itu bias yang ya cukup masuk akal juga sebenarnya. Dengan alat yang lebih gede, orangnya kelihatan lebih profesional, lalu punya performa low light yang lebih bagus juga, sama resolusi biasanya bisa lebih tinggi di kamera-kamera dengan sensor yang lebih besar, dan juga dynamic range in general itu lebih tinggi ketika menggunakan sensor full frame di generasi yang sama. Terutama ya, karena biasanya memang ya makin generasi baru kadang crop sensor juga diupdate secara teknologi dan lain sebagainya. Tapi di generasi yang sama, pada masa yang sama, itu sensor-sensor full frame biasanya punya dynamic range lebih tinggi dari sensor APS-C gitu. Jadi memang ada perbedaan kualitas yang tetap nggak bisa dibohongin karena secara hukum alam dia membawa beberapa spesifikasi yang bisa dibilang lebih tinggi. Lalu kalau kita berbicara soal development, rata-rata brand kamera
itu mereka lebih maju development kameranya secara teknologi, itu difokuskan pada kamera full frame-nya. Karena mereka ya rata-rata membuat branding kamera profesional adalah kamera full frame. Sehingga kalau kalian pengen teknologi terbaru paling mutakhir di beberapa brand kamera atau di kebanyakan brand kamera mirrorless, itu adalah di lini full frame-nya gitu, di lini full frame-nya untuk mendapatkan update yang paling baru. Tapi ya itu sebenarnya salah satu teknik mereka juga. Jadi wajar, ini sangat-sangat wajar. Gue juga nggak menjudge soal ini. Ini sangat-sangat wajar karena dengan menjual barang yang lebih premium, otomatis perusahaan dapat margin yang lebih gede juga. Jadi sangat wajar kalau mereka develop lebih banyak di full frame-nya. Dan sangat wajar ketika brand punya kamera-kamera paling canggihnya itu adalah di ranah full frame-nya. Dan itu salah satu benefit yang paling gede kalau kalian memang memilih kamera full frame. Tapi ada kontraknya juga gitu ya. Kontraknya kalau misalkan kalian memilih kamera full frame, otomatis yang paling dasar adalah kalian harus merogoh kocek lebih tinggi atau lebih dalam gitu ya. Karena harganya ya otomatis lebih mahal dan biasanya lebih berat secara finansial. Nah, untuk APS-C sendiri ini sebenarnya dia simpelnya itu adalah opsi yang lebih murah dari kamera full frame untuk mendapatkan teknologi yang sama. Jadi di teknologi yang sama, spesifikasi yang sama, tapi dengan kalian pakainya crop sensor atau kamera APS-C, itu kalian keluar duit dengan lebih murah untuk kamera dan juga ekosistem lensanya. Ya simpelnya, benefitnya kalau kalian pakai kamera APS-C, dia otomatis lebih compact. Karena ukuran kameranya juga rata-rata biasanya lebih kecil, walaupun beberapa ya kayak yang sekarang level profesional kayak X-A2, X-A2S juga udah lumayan gede ya. Tapi ya biasanya kayak gitu, terus lebih murah dan biasanya membawa teknologi yang lebih tinggi secara spesifikasi gitu kan dengan budget yang nggak setinggi itu gitu. Tapi tetap ada minusnya juga kalau misalkan kalian pakai kamera APS-C nggak bisa bohong dengan sensor yang lebih kecil, itu kalian biasanya menerima cahaya lebih rendah. Jadi performa low light-nya kurang bagus. Walaupun sekarang udah lumayan bagus ya, tapi di generasi yang sama dibandingkan dengan full frame memang nggak sebagus full frame gitu. Tetap masih lebih bagus full frame karena dia menerima cahaya lebih banyak. Begitu juga soal dynamic range dan juga resolusi. Karena setinggi-tingginya resolusi di kamera full frame, makin tinggi resolusinya, ukuran sensor yang, tadi gue ngomong full frame ya, APS-C, makin tinggi resolusinya, itu kan pikselnya bakal dibagi dari ukuran sensor yang kecil. Jadi anggaplah sama-sama 40 megapiksel. Anggaplah sama-sama 40 megapiksel. Di sensor yang kecil sama di sensor full frame yang gede, otomatis ukuran per pikselnya akan lebih gede di sensor full frame gitu. Sehingga menghasilkan kualitas gambar, dynamic range yang lebih bagus juga. Walaupun mungkin nggak terlalu signifikan ya kalau kalian nggak kayak pixel peeping, nggak lihat sampai detail banget atau editingnya juga nggak terlalu ekstrim, mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi tetap ada perbedaan, ada gap di situ yang nggak bisa gua pungkiri juga gitu. Tetap bakal ada beberapa kompromi dari segi image quality-nya. Tapi balik lagi ya memang utamanya dari kamera APS-C sendiri, kalau dari perspektif gue ya paling nggak, dia menawarkan teknologi yang cukup tinggi di harga yang nggak terlalu mahal gitu. Dan ya balik lagi mungkin balik ke audiensnya juga. Untuk gue yang produksi YouTube, kalian juga nggak bisa lihat begitu detail di gambar-gambarnya karena udah kena kompresi YouTube juga. Dan so far ya orang nggak bisa bedain antara full frame dan APS-C di video-video gue gitu. Jadi ya menurut gue itu balik lagi keputusan masing-masing juga. Kalian pengen deliver kemana, kalian workflow-nya seperti apa. Tapi ya kurang lebih APS-C seperti itu. Dia jadi opsi yang lebih murah untuk mendapatkan teknologi yang lebih tinggi. Kayak buat gue pribadi, gue adalah pengguna APS-C profesional. Karena gue gatel juga, gue suka dengan kamera spesifikasi tinggi. Tapi budget gue memang nggak setinggi itu gitu. Budget gue nggak begitu tinggi. Jadi untuk dapat teknologi yang sama levelnya dengan harga yang lebih murah ya gue gue memilih untuk ngambil APS-C profesional. Gue kasih contoh simpelnya biar kalian mungkin dari tadi udah agak puyeng gitu ya dengan pembahasan gue, tapi gue kasih contoh simpel di sini. Kayak satu feature yaitu 4K slow motion itu cuma hadir kalau kalian memilih kamera full frame. Paling murah itu hadir di ZV E1. Dimana harganya untuk 4K slow mo tersebut ZV E1 adalah 35 juta rupiah. Kalau kalian di kamera APS-C, itu kemarin sebelumnya kalian udah dapet di
FX30 itu harganya 27 juta, lumayan signifikan untuk dapat 4K slow-mo, walaupun ya kualitasnya memang agak berbeda juga. Tapi sekarang udah lebih update lagi karena nongol Sony A6700. Kita belum tahu harga di Indonesianya berapa, tapi dia lebih murah dari FX30 dan dia sudah membawa 4K slow motion. Jadi ya simpelnya kalau kita butuh 4K slow motion, paling murah opsi kamera mirrorless adalah kamera APS-C Sony A6700. Begitu juga contoh kedua adalah teknologi stack sensor. Stack sensor itu adalah teknologi sensor yang read out pixelnya itu paling cepat kalau kita moto pakai electronic shutter, itu nggak bakal ada efek rolling shutter yang wobble banget. Dan begitu juga kalau kita pakai video ya rolling shutternya juga dia hilang karena read out pixelnya cepet banget. Nah, teknologi stack sensor itu kalau di APS-C itu udah hadir di X-H2S dengan harga 40 juta rupiah. Emang nggak murah ya, 39.999, 40 juta rupiah. Tapi kalau kalian pengennya di full frame, teknologi stack sensor itu paling murah kalian bisa dapat di kamera Sony A9 yang harganya itu 47 juta rupiah. Emang gapnya kayak, wah APS-C 40 juta, A9 47 juta udah dapat stack sensor. Betul, gapnya nggak terlalu jauh, tapi A9 adalah kamera di tahun 2017. Kamera yang launching dengan teknologi di tahun 2017 yang otomatis ya fitur videonya, fitur fotonya gitu, fitur-fitur teknologi di dalamnya, autofocus dan lain sebagainya, ya kalah dengan teknologi yang keluar belakangan ini. Kalau kalian pengen yang setara di level stack sensor yang keluar di tahun-tahun belakangan ini, kalian punya pilihan lain ya A9 Mark II, jadi A9 aja udah ada Mark II-nya gitu ya. A9 Mark II di 64 juta rupiah, itu aja keluaran tahun 2019. Sama generasi baru, paling kalau kalian mau murah itu ada Nikon Z8 di 60 juta rupiah, atau yang gue demen banget adalah Canon R3 yang udah stack sensor juga, itu di 100 juta rupiah gitu ya. Jadi gapnya sejauh itu sebenarnya. Kalau kalian butuh stack sensor pada konten kalian untuk mendapatkan benefit-benefit dari stack sensor, ya paling murah adalah ngambil crop sensor gitu. Paling murah adalah ngambil si X-H2S ini gitu. Kalau kalian butuh yang full frame ya silahkan gitu. Kalau kalian budgetnya cukup ya silahkan gitu. Sangat-sangat bagus juga. Gue nggak mendiskredit kamera-kamera tersebut. Tetap membawa kualitas gambar yang pastinya membawa benefit-benefit dari si sensor full frame-nya tadi juga. Tapi ya balik lagi, apakah budgetnya cukup gitu? Apakah budget kalian sanggup untuk ke langsung ranah tersebut? Apa ya, gue tarik statement yang paling gampangnya, kalian ambil kamera full frame kalau kalian memang butuh teknologi paling baru dengan kualitas paling tinggi, silahkan ambil full frame ketika kalian tidak mikirin budget. Tapi kalau kalian pengen teknologi yang paling tinggi dengan budget yang lebih rendah, ya itu adalah tempatnya kamera APS-C profesional. Buat gue kayak gitu. Bukan berarti gue nggak mau kamera full frame juga ya. Gue juga suka kamera full frame. Gue ada A74 di sini karena gue mampunya sampai di level ini juga kemarin untuk financial decision gue gitu kan, A74. Tapi kalau gue ada budgetnya, gue pengen banget kamera kayak FX3, Nikon Z9, Canon R3 gitu ya, Canon R3. Gue pengen banget. Cuman ya tadi harganya juga kelewatan, yang gue beli satu udah jatuh miskin gitu. Jadi ya balik lagi itu adalah keputusan masing-masing. Dan yang manapun yang kalian pilih dari kamera APS-C ataupun kamera mirrorless full frame, nggak ada yang salah gitu. Balik lagi kalian lihat secara spesifikasi, kalian lihat cukup atau enggak dengan kebutuhan workflow kerjaan kalian. Oh ya, gue lupa buat bahas. Untuk development juga sebenarnya udah mulai agak shifting ya. Mungkin karena brand kamera mulai ngelihat Fuji selama ini nyayur sendirian di APS-C profesional. Kita bisa lihat Canon ngeluarin R7 yang oke, mid-level profesional, cukup profesional. R7 ini dia juga membawa dual SD card slot langsung di Canon R7. Begitu juga Nikon kemarin ngeluarin A6700. Gue bisa bilang dia cukup oke, bisa masuk ranah profesional walaupun bukan yang high end banget juga, tapi dia berada di ranah mid level yang mereka sebelumnya tuh abaikan gitu. Jadi menurut gua brand juga udah mulai ngelirik ranah APS-C profesional, dan semoga opsi kalian makin gede lagi ke depannya. Nikon belum ada. Nikon itu masih Z50,
Z30 ya, Z30, Z50 yang oke, rananya belum terlalu profesional. Jadi ya Nikon belum ada, jangan sampai tinggalan Nikon, karena Nikon full frame-nya sendiri itu development-nya udah gokil-gokil banget. Cuman ya APS-C-nya gue belum lihat, tapi Canon dan juga Sony itu udah mulai masuk ke ranah APS-C yang cukup profesional. Walaupun masih belum ada yang menyaingi atau memberikan opsi ya. Masih belum ada yang memberikan opsi di levelnya X-H2 dan X-H2S gitu. Belum ada yang memberikan opsi seprofesional mereka. Tapi ya itu, sedikit perbedaan yang bisa gue sampaikan ke kalian. Balik lagi semuanya tergantung pada keputusan kalian dan bagaimana workflow kalian dalam bekerja gitu. Ya kalian mau pilih kamera yang manapun, tidak ada yang salah, tinggal sesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian. Simpelnya, kamera APS-C adalah kamera yang kalian pengen teknologi tinggi dengan harga yang lebih murah gitu. Tapi memang brand-brand kamera kebanyakan kamera full frame itu di-push teknologinya buat yang lebih superior gitu. Tapi ya balik lagi keputusan kalian. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, boleh juga taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.